Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan, salam budaya, salam rahayu. Salam untuk semua alam semesta ini yang kelihatan atau tidak kelihatan. Ya alhamdulillah. Kenapa ya? Saya mau membahas ini ternyata di kerentakne atau dikendaki bahas itu. Masa membahas masalah ini itu yang enggak, konsepnya enggak konteks yang saya inginkan. Itu memang kehendak Allah mungkin ya bos. Bahasanya mungkin lagi minta izin ya untuk semua teman-teman, untuk saudara-saudara yang sama-sama di satu frekuensi, satu jalan, satu keinginan untuk mengajarkan atau menulari ilmu dinut tauhid. Ini tak tambah lagi ya, mengambil risiko tidak apa-apa. Dari makom pengobatan ya dan lain-lain. Ya gini ya bos ya, saya ya hanya ingin mengaji diri saya sendiri dan ingin menulari pengalaman saya kepada Anda. Sebentar ya bos, ini kalau nggak disumet rokoknya, nggak dinyalakan rokoknya, kayaknya Gusti Allah menghendaki untuk kurang fresh otak saya. Allah ya karim, bismillahirrahmanirrahim. Ya kita membahas tadi tentang masalah dari hati dulu ke kepikiran ke hati. Kalau sudah tahu tetangga, kenal, tahu wujudnya, akrab, yang ada di dunia ini, di pikiran ini akan diizinkan atau diizini dengan seizin-izinnya, dengan sehalal-halalnya. Gitu aja ya Pak. Nah, di sini nih konteksnya lagi, saya ingin menulari pemikiran saya yang sangat ekstrim, tapi tetap nanti harus ada pendinginnya, penyejuknya. Kita ngomongin masalah makan aja ya pas, makanan yang kita makan. Kenapa guru-guru saya juga mengajarkan tentang jangan lupa pegang 3 perkara. Contoh, 1, selalu punya wudu. 2, segera mandi besar. Kalau kita habis bercengkrama dengan istri. Yang ketiga, yang paling tidak boleh ditinggalkan adalah dzikir sirul asror, dzikir nabi isbat. Nanti terus harus tahu sifat Allah yang 20, sifat wajib dan sifat mustahil, dan 1 sifat jais. Sifat mustahil itu adalah sifat manusia, sifat jais adalah 1 ya sakar PDW Gusti Allah, makhluk juga tidak bisa apa-apa, makhluk wayang. Nanti belajar sendiri dan lihat video saya sebelumnya ya mungkin, atau dikehendaki Anda untuk tahu video saya sebelumnya, atau lihat di rekomendasi kontennya yang lain, channel yang lain ya bos. Apa yang kita makan itu akan menjadi energi positif dan negatif kita, bahasa umumnya gitu ya. Kalau memang harta memang halalan thayyiban menurut syariat, itu akan menimbulkan nanti suatu energi yang positif, yang orang itu sendiri mungkin bisa merasakan keterikatan kita dengan Tuhan itu semakin dekat. Itu ya bos ya. Tapi kalau memang itu harta itu memang belum bersih, yang contohnya tadi, kita kalau belum tahu Tuhan kita, apalagi yang sampai harta itu kurang bersih dalam artian
kita selalu mengambil hak-hak orang lain. Saya kok seperti enggan ya membicarakan ini, karena ya maaf nyuwun sewu, alhamdulillah dikehendaki Allah untuk tidak sampai memakan harta-harta seperti itu. Secara syariat aja Anda pasti tahu, kalau kita memakan harta anak yatim, memakan harta yang bukan hak kita, waduh, kita sebagai orang syariat, sebagai orang tohir aja, kita tahu wataknya itu sangat keras, wataknya itu sangat kaku, kesehariannya orangnya mudah tersinggung, orangnya mudah terpancing amarah, orangnya mudah terprovokasi. Itu secara syariat, apalagi secara hakikat. Ya Allah, makanya saya menghindari makanan-makanan itu, yang makanan yang makanan yang kalau itu belum halal bener halal, saya nggak berani. Oh ya, masih ingat tadi ya, ternyata 3 itu ini: wudu, mandi besar, sama puasa weton. Awal-awal dulu saya taunya juga dari orang Kejawen, puasa weton biar rezeki Anda lancar, puasa weton biar rezeki Anda dibukakan, atau nanti aura Anda lebih lebih berapi-api atau bergelora ini ya, gitulah. Terus mungkin nanti mata batin Anda bisa terbukakan atau gimana. Itu awal-awal, sebelum melakukan itu ya memang punya tendensi harta, tendensi keduniawian, terus tendensi ke spiritual yang serem-serem. Akhirnya ya memang saya lakukan. Terus kedua, akhirnya di situ nanti akan Allah sendiri yang membimbing Anda dimakamkan di mana. Dan akhirnya saya melakukan puasa weton itu dengan puasa polo pendem. Ternyata niatnya tergantung niat kita ya. Niat kita harus puasa itu dengan niat untuk bertaubat sama Allah. Kalau kita selama ini keliru, yang kita sembah hanyalah nama Allah, tapi tidak tahu Allahnya siapa. Kita tahu tetangga kita namanya Rudi, non saya seumpama ya, tapi tidak tahu wujudnya, tidak tahu sesungguhnya Rudi siapa dan bagaimana. Itu kita salah, harus tahu, benar-benar tahu sosoknya gimana, wujudnya gimana, perannya seperti apa. Itu akhirnya di situ kita mulai terbuka, karena kita sudah bertobat dengan cara berpuasa. Itu bukan ingin menjadi sakti spiritual yang bisa membaca orang, mengobati orang, menyarukyah orang, walaupun nanti dikasih bonus sama Allah. Itu bukan tujuan utama, gitu loh bos. Makanya saya mengambil resiko. Anda bukan murid saya, Anda bukan siapa-siapa saya yang pembimbing. Ketika sudah tahu bisa, ya jalan sendiri, karena langsung keterikatan Anda dengan Allah itu sudah sangat kuat, sangat peka, chemistry-nya dapet, udah manunggal. Nah di situ terus pakai polo pendem. Orang takutnya, wah polo pendem ini apa lagi, nanti bisa-bisa api dimakan terus besi panas dimakan, atau kanuragan yang lain. Bukan itu tujuannya. Kesederhanaan. Dikasih tahu, makan polo pendem, sahur polo pendem, berbuka polo pendem, sampai 24 jam, mengajarkan kesederhanaan. Tapi ternyata yang itu yang kita dapat bukan cuma itu bos, lebih dari itu yang tidak bisa kita gambarkan dengan akal sehat, dengan akal kita hanya bisa dirasa. Itu maksud saya.
Dari situ gini, kita memakan harta orang yang bukan hak kita. Ya Allah, kasihan. Walaupun mereka tidak merasakan, kalau mereka itu merasa tersiksa ya, atau merasa tertekan bahasanya itu, dalam bimbingan Allah itu, sampai bilang tuh merasa tersiksa. Itu kan sudah saking nemen nih, saking sudah sangat-sangat keterlaluannya. Itu udah bukan bagianmu sampai merasa tersiksa. Bukan tambah kelihatannya banyak tapi mau dihabiskan. Kayaknya banyak ternyata nggak cukup. Gitu dok isinya. Lah wong sing benar-benar halal secara syariat itu loh. Saya merasakan dulu tuh masih ngambang kok, masih ngawang, masih melayang kok. Tapi setelah melakukan puasa-puasa seperti itu, bisa merasakan dengan kepekaan, langsung kepekaan kita sama Allah, chemistry kita sama Allah. Ternyata ya ada lagi di atasnya lagi, kenikmatan di atas lagi kenikmatan, kenikmatan di atas kenikmatan itu. Sampai-sampai ya Allah, kok tidak segera dibimbing sama Allah ya untuk selalu terus mendekat sama Allah. Gimana, apa memang udah kehendak Allah seperti itu untuk melebur dosa-dosanya? Saya juga nggak tahu dan bukan ranah saya. Dan saya kalau memberitahu atau ikut campur pasti akan bertolak belakang, pasti akan dimuntahkan. Makanya mungkin bisa disimpulkan ya, kalau memakan bukan hak kita, di dunia aja tersiksa, kurang juga cukup, kurang, keluarganya sakit-sakitan, keluarganya angkuh, keluarganya keras, sifatnya gampang tersulut emosi, egonya tinggi, kaku. Nanti terus di halal yang syariat enak, nyaman, tapi kok masih kurang, ada yang kayak ada yang kurang ya, kok masih cuma di lisan ya, belum di hati yang paling dalam. Di hati, tapi di hati yang di dasar aja, itu yang syariat. Tapi udah yang di hakikat, udah mengenal Tuhannya, udah mengenal yang punya rezeki, sudah menjalankan itu tadi. Saya terus terang bos, saya sering ambil wudhu, kentut lagi, batal lagi, mandi besar. Saya sebisa mungkin jam berapapun saya mandi. Yang ketiga puasa ya saya alhamdulillah belum pernah putus selama berbulan-bulan ini. Tapi ini katanya nggak terlalu penting. Ini penting tapi ya nggak penting banget. Tapi yang terpenting tikirnya ini, tikir sirul asrar harus selalu dipegang. Yang paling penting ini. Ini kalau masih lupa ingat ya nggak masalah, namanya belajar. Saya juga belajar ya, memang itu prosesnya. Makanya kalau udah di level yang hakikat tadi, kenikmatan itu di atas kenikmatan lagi, di atas di dalam kenikmatan tuh masih ada kenikmatan lagi, di atas kenikmatan masih ada kenikmatan lagi gitu loh bos. Bahkan saya berani mengambil resiko itu tadi, tidak dapat apa-apa. Bahkan saya pun menyampaikan ini dapat apa, kan tidak dapat apa-apa, untuk merasakan biar saya tidak sombong, tidak riak, tidak takabur kan, dengan cara lewat ini. Kalaupun nanti dikasih apa-apa ya itu memang udah rezeki saya, dan saya yakin itu rezeki yang sangat halal gitu ya. Dan kenapa kok tidak lewat berbelit-belit? Saya kalau ingin berpamrih, saya akan berbelit-belit, lewat ini, lewat itu, lewat saya bisa ini, biar ada keterikatan dengan saya, dengan makhluk, biar Anda merasa saya punya jasa pada Anda. Itu kan bahaya sekali menurut saya. Kita bahas yang paling dalam, kita bahas lebih dalam lagi masalah ini ya bos ya. Kita lanjut paker.
selanjutnya. Karena sudah 15 menit lebih, nanti di media sosial yang lain tidak cukup 15 menit, kekat kan nggak enak ya. Kita langsung pembahasannya ke itu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, dan mohon saran kalau ada yang salah dibenarkan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.